semuanya, di video kali ini kita akan membahas materi seisme. Seperti yang kita ketahui bahwa sebagian besar wilayah Indonesia berada di zona rawan gempa, salah satunya di Sulawesi Utara. Gempa berkekuatan magnitudo 7,1 mengguncang daerah tersebut pada 21 Januari 2021. Peristiwa gempa kerap terjadi di Indonesia yang wilayahnya berada di zona tumbukan lempeng. Selain itu, banyak daerah di Indonesia berada di zona patahan atau sesar aktif. Gempa bumi atau getaran seismik sendiri diartikan sebagai getaran pada permukaan bumi yang disebabkan oleh kekuatan dari dalam dan umumnya berasosiasi dengan gerakan lempeng. Gempa disebabkan pelepasan energi secara tiba-tiba pada litosfer. Semakin besar energi yang dilepaskan, maka semakin kuat gempa yang ditimbulkan. Nah, pusat gempa di dalam bumi disebut hiposentrum. Letak hiposentrum ada yang berada sangat dalam dan ada yang dangkal. Berawal dari hiposentrum, getaran gempa diteruskan ke segala arah. Di Indonesia terdapat hiposentrum dengan kedalaman lebih dari 500 km. Contohnya, hiposentrum di bawah Laut Flores dengan kedalaman sekitar 720 km. Pusat gempa pada permukaan bumi di atas hiposentrum disebut epicentrum. Kerusakan terbesar yang diakibatkan oleh gempa terdapat di sekitar daerah epicentrum. Nah, berdasarkan penyebabnya, gempa bumi dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama ada gempa tektonik, ada gempa vulkanik, dan gempa runtuhan. Yang pertama, gempa tektonik. Gempa tektonik disebabkan adanya kegiatan tektonik lempeng. Gempa bumi ini terjadi di zona batas antar lempeng dan patahan, yaitu Sirkum-Mediterania, termasuk di wilayah Balkan, Iran, India, dan Indonesia, serta terdapat di Sirkum-Pasifik, termasuk di wilayah Jepang, Filipina, Chile, dan Amerika Tengah. Gempa ini sering mengakibatkan perpindahan tanah, sehingga gempa ini disebut gempa dislokasi. Gempa ini memiliki kekuatan yang sangat besar dan sebarannya meliputi daerah yang sangat luas sehingga sering menimbulkan kerusakan atau bencana alam. Yang kedua, gempa vulkanik. Gempa vulkanik adalah gempa yang disebabkan oleh aktivitas gunung api yang biasanya terjadi baik sebelum, selama, atau setelah peletusan gunung api. Gempa ini hanya terjadi di daerah gunung api. Jika gunung api akan meletus, timbullah tekanan gas dari dalam sumbat kawahnya yang menyebabkan terjadinya getaran yang disebut gempa vulkanik. Dalam banyak peristiwa, gempa bumi ini mendahului terjadinya erupsi gunung api, tetapi lebih sering terjadi dalam waktu bersamaan. Yang ketiga, gempa runtuhan. Gempa runtuhan adalah gempa yang terjadi akibat runtuhan batuan, biasanya terjadi di daerah kapur atau terowongan bawah tanah akibat kegiatan penambangan. Pada daerah kapur, runtuhan dipengaruhi oleh proses pelarutan. Runtuhan yang besar dapat mengakibatkan getaran yang kuat dan bersifat lokal. Selanjutnya, pengukuran gempa bumi. Hal-hal terkait dengan gempa bumi perlu diselidiki agar akibat yang terjadi dapat diperhitungkan dan upaya mitigasi bencana gempa dapat dilakukan. Ilmu yang mempelajari gempa bumi, gelombang-gelombang seismik, serta perambatannya disebut seismologi. Dalam kajian seismologi diperlukan berbagai alat. Salah satu alat yang terpenting adalah seismograf atau alat pencatat gempa. Terdapat 2 macam seismograf. Yang pertama, seismograf horizontal, yaitu seismograf yang mencatat getaran bumi pada arah horizontal. Yang kedua, seismograf vertikal, yaitu seismograf yang mencatat getaran bumi pada arah vertikal. Nah, besaran magnitudo gempa yang didasarkan pada amplitudo gelombang tektonik dicatat oleh seismograf dengan menggunakan skala Richter. Pada tahun 1935, Charles Francis Richter, seorang seismolog dan fisikawan asal Amerika, mengembangkan skala magnitudo Richter untuk mengukur dan membandingkan kekuatan serta intensitas gempa secara matematis.
Intensitas gempa sendiri merupakan ukuran pengaruh gempa bumi terhadap manusia dan benda-benda. Selanjutnya, pembahasan tentang dampak negatif seisme. Di permukaan bumi, dampak gempa bumi dipengaruhi oleh kekuatan gempa. Kerusakan berat timbul dari gempa berkekuatan tinggi. Banyak bangunan hancur, rata dengan tanah, korban pun banyak berjatuhan. Gempa tidak hanya memberikan dampak bagi lingkungan fisik, tetapi juga bagi kehidupan sosial masyarakat karena gempa dapat menjadi salah satu bencana yang harus diwaspadai. Gempa bumi juga menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya tsunami jika gempa berkekuatan besar lebih dari 6 skala Richter, pusat gempa di dasar laut, dan dengan pusat gempa yang dangkal, serta adanya dislokasi kerak bumi bawah laut. Dampak negatif seisme lainnya yaitu gempa dapat memicu terjadinya fenomena likuifikasi seperti kejadian saat gempa Palu dan Donggala pada September 2018. Likuifikasi atau pencairan tanah adalah hilangnya kekuatan tanah yang jenuh air karena perubahan tegangan. Akibat hilangnya kekuatan tanah ini, terjadi longsor, perubahan tekstur tanah menjadi lumpur, atau pergerakan tanah secara tiba-tiba. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai seisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.